Nama MUI Jakarta makin rusak di mata rakyat masa pemerintahan Anies Baswedan, ditulis oleh Nafisi Ward dari laman siwar.com. Kami berharap betul bahwa MUI itu betul-betul tidak menjadi alat untuk politik partisan. Maka akhirnya iblis acting, dia beli serban. Loh iki temenan iki. Ada itu. Anies itu anak buah tapi itu layernya 1, 2, dia ketiga. Jauh. Dia pamit ingin menjadi rektor Paramadina. Pamit minta izin, saya kasih tahu. Penulis merasa respek kepada Kiai Haji Miftahul Akhir yang mundur dari Ketua Umum MUI beberapa waktu yang lalu. Menurut beliau, kemundurannya dari MUI itu terkait dengan dirinya yang terpilih sebagai Rais AM PBNU pada Muktamar ke-34. Mungkin beliau merasa hanya dimanfaatkan saja oleh kelompok tertentu. Meski beliau menjabat sebagai Ketua MUI, tapi yang sering muncul ke publik malah Anwar Abbas yang sering kali nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Tapi lah ada oknum-oknum, saya tidak perlu sebutkan. Dia pengurus MUI tapi justru setiap pernyataannya bahkan postingan di media sosial itu menyerang pemerintah dengan luar biasa. Begundal-begundal tukang dagang agama sudah mulai bermain lagi. Setelah di Pilkada DKI mereka obrol murah ayat, sabotase mayat demi menang pilkada. Jelang Pilpres 2024 mereka mulai jualan agama lagi. Seminggu yang lalu MUI mendapat hibah 10 miliar dari APBD DKI. Jika dulu membahas tentang MUI dianggap tabu karena dianggap menghina ulama, tapi sekarang rakyat mulai kritis. MUI bukan lagi malaikat, MUI bukan malaikat. Mereka adalah kumpulan manusia yang tak luput dari dosa. Ada yang pernah melihat pengumuman audit hasil sertifikasi halal MUI selama puluhan tahun di media selama ini? Mungkin Anwar Abbas yang sudah puluhan tahun ada di MUI berani membuka data tersebut ke publik? Nama MUI khususnya MUI Jakarta juga semakin rusak di mata masyarakat di bawah kepemimpinan Anies Baswedan saat ini. Fakta yang terbantahkan jika MUI Jakarta rutin menerima hibah dari pemerintahan DKI Jakarta sebanyak 10 miliar rupiah per tahun. Jadi tidak heran jika MUI ini lalu membentuk Muja Digital untuk membela Anies Baswedan, dan ini juga didukung oleh Anwar Abbas dari MUI Pusat. Bahkan Ketua Umum MUI Jakarta mengatakan bahwa orang yang menghubung-hubungkan hibah 10,6 miliar yang mereka terima dengan pembelaan terhadap ulama dan Anies tidak paham tentang MUI. Dia berkata, yang menghubungkan pembuatan cyber army dengan dana hibah itu hanyalah orang-orang yang gak paham tentang MUI dan tugas serta program-program MUI. Wah, sederhana saja. Apakah MUI Jakarta mau membela Anies jika tidak diberikan dana hibah oleh Pemprov DKI? Apakah ini artinya MUI Jakarta maju tak gentar membela yang bayar? Lagi pula siapa ulama yang mau dibela oleh MUI Jakarta? Rizik Syihab yang sudah berulang kali masuk penjara karena tindakan kriminalnya sendiri? Apakah pantas MUI Jakarta yang didukung oleh Anwar Abbas, elit MUI Pusat, membela Anies? Uang hibah 10 miliar itu bukanlah uang pribadi milik Anies, melainkan uang rakyat. Jadi Anies jangan mempolitisasi uang rakyat demi kepentingan pribadinya. Di dalam bulan suci Ramadan ini juga makin kelihatan sikap MUI Jakarta itu sangat kontradiktif. Di saat MUI Pusat meminta segala tempat hiburan pada saat bulan Ramadan ditutup sementara, Anies justru mengatakan tak akan menutup tempat hiburan selama bulan puasa. Katanya Anies adalah pemimpin seiman, tapi kenapa seperti ini kelakuannya? Apakah Anies tidak menghormati bulan suci Ramadan dan berani menentang MUI? Pada 2000, MUI Jakarta meminta tempat hiburan malam ditutup total selama bulan suci Ramadan. Pada saat itu, MUI Jakarta membantah telah memberikan restu kepada Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia untuk tetap beroperasi di bulan Ramadan. Bahkan menurut MUI, tempat hiburan malam justru harus ditutup total untuk menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Penegasan hal itu disampaikan Sekretaris Umum MUI DKI, Muhammad Zainuddin. Tapi, pada 2022 ini, MUI Jakarta malah mendukung Anies membuka tempat hiburan malam. Ketua Bidang Infokom MUI Jakarta, Faiz Rafdi, mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tetap memperbolehkan usaha karaoke keluarga untuk beroperasi selama bulan suci Ramadan tahun ini. Meski demikian, Faiz berharap larangan minuman keras di tempat-tempat hiburan seharusnya bisa diteruskan tak cuma di bulan Ramadan. Halah, gak perlu bicara pelarangan minuman keras. Toh faktanya Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies menerima cuan sebanyak 53 miliar rupiah dari perusahaan miras tahun 2021 lalu.
Jika MUI Jakarta sekarang mendukung Anies untuk membuka hiburan malam dengan dalih membantu hajat hidup orang banyak, lalu kenapa MUI DKI meminta tempat hiburan malam ditutup total selama bulan Ramadan pada tahun 2000 lalu dengan dalih untuk menghormati orang yang sedang beribadah? Apakah MUI Jakarta tidak memperhatikan hajat hidup orang banyak saat itu? Apakah sekarang Anies tidak menghormati orang yang berpuasa karena didukung MUI untuk membuka tempat hiburan selama bulan suci Ramadan? Jelas ada sikap tidak konsisten yang dilakukan oleh MUI Jakarta selama ini. Dulu waktu gubernurnya bukan Anies, MUI Jakarta meminta tempat hiburan malam ditutup total selama bulan Ramadan. Tapi saat Anies sebagai gubernur saat ini, MUI Jakarta malah mendukung Anies membuka tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Kenapa MUI Jakarta tak konsisten dengan tindakannya sendiri? Apakah ini karena MUI Jakarta selalu terima dana hibah dari Pemprov? Sehingga tak heran jika mereka mendukung kebijakan Anies membuka hiburan malam di dalam bulan suci Ramadan, padahal mereka sendiri yang meminta hiburan malam ditutup pada 2000 lalu. Jadi jangan salahkan jika nama MUI Jakarta makin rusak namanya di mata rakyat karena kelakuannya mereka sendiri yang tak konsisten dan membela Anies Baswedan. Wassalam Nafisi Ward, bagaimana menurut Anda?